Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syaifuddin. Ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pergaulan remaja terhadap bahasa gaul di Indonesia. Yang pertama, latar belakangnya yaitu bahasa adalah simbol atau sebuah kegiatan untuk manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Bahasa ini pun di sebuah daerah atau di sebuah wilayah itu memiliki bahasanya tersendiri. Jadi bahasa itu memiliki bermacam-macam. Jadi bahasa itu bermacam-macam, akan tetapi memiliki tujuan yang sama. Nah, ini tersendiri yang terdiri dari beberapa budaya, beberapa ras, dan beberapa suku memiliki bahasa yang bermacam-macam di tiap provinsi atau di daerahnya. Nah, tapi adapun karena perkembangan zaman, di Indonesia pun ada memunculkan yaitu bahasa pergaulan atau bahasa gaul yang berkembang dengan cepat dan pesat. Bahkan ada slogan-slogan baru atau kata-kata baru yang tercipta karena bahasa gaul ini menyebar, digunakan oleh semua kalangan usia, dan kadang ada penciptanya itu kadang ada di kalangan remaja. Nah, selanjutnya untuk pengertian bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan dalam pergaulan yang sifatnya non-formal, namun ada juga yang malah bersifatnya kasar. Bahasa gaul ini pun bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena bahasa gaul ini hanya ada di satu wilayah saja, di suatu daerah saja, dan ini pun bahasa gaul muncul akan cenderung hanya sifatnya sementara karena akan tertutup lagi dengan bahasa gaul yang baru lainnya yang muncul, yang bersifat sementara juga karena hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis-jenis bahasa gaul. Dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu ada bahasa gaul yang dari gabungan dari 2 kata atau singkatan. Nah, contohnya nih ada gaji, artinya dari kata gak jelas, atau ada mager, artinya itu males gerak. Ada juga yang dari kata mantul atau mantap betul. Selanjutnya ada kata dibalik, yaitu bahasa gaul sebuah kata yang hurufnya itu di balik urutannya gitu. Seperti contohnya di sini ada boy, itu dari kata yuk, ada ngat dari kata bang, dan ada sabi dari kata bisa. Nah, ada pun bahasa gaul ini dari bahasa-bahasa luar gitu, terutama dari bahasa Inggris, dari bahasa Inggris, tapi menggunakan singkatan juga nih, bahasa Inggrisnya disingkat tuh. Nah, contohnya yaitu ada OTW dari kata on the way, ada FYP dari kata for your page, dan ada juga kata FYI yaitu dari kata for your information. Jadi bahasa Inggris yang disingkat dari huruf-huruf depannya saja. Nah, selanjutnya penyebab munculnya bahasa gaul atau sejarahnya munculnya bahasa gaul gitu. Nah, di tahun 1970 awalnya sebelum disebut bahasa gaul, namanya itu bahasa prokem yang dikenal di daerah Jakarta. Nah, bahasa prokem ini mayoritas digunakan oleh para preman, makanya di awal tadi bahasa gaul itu cenderung ada yang menggunakan bahasa-bahasa kasar gitu, yang berartikan kasar, karena dari awalnya pun, dari sejarahnya pun penggunanya itu yaitu preman-preman di daerah Jakarta. Kemudian dari situ di tahun 1980 bahasa prokem ini pun tergantikan namanya menjadi bahasa gaul Indonesia, dan menjadi lebih terkenal ke semua daerah dan digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Nah, di bahasa ini tergantikan nih dari penggunaannya awalnya oleh preman-preman. Sekarang para remaja pun, pemuda-pemuda pun menggunakan bahasa gaul ini. Selanjutnya adapun dari dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama itu ada dampak positif. Jadi
remaja ini, dampak positifnya ini, remaja jadi bisa saling akrab dengan teman sesama kelompoknya karena memiliki bahasa tersendiri. Nah, bisa pun memiliki lebih kreatif nih karena memunculkan ide-ide baru atau singkatan-singkatan baru atau kata-kata baru yang tadi bisa kayak katanya dibalik atau dari serapan bahasa Inggris untuk menambah kosakata bahasa gaulnya gitu yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, namun adapun dampak negatifnya yaitu penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dan juga mungkin bisa jadi sekelompok orang itu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sedangkan di sekolahnya atau di tempat kerja, di tempat-tempat formal lainnya, ataupun ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa dengan kita, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga harus sopan juga, karena bahasa gaul ini pun cenderung ada yang menggunakan bahasa-bahasa kasar yang menggunakan arti-arti kasar gitu yang tidak baik digunakan ketika hal-hal formal seperti di sekolah atau di tempat kerja seperti itu. Nah, selanjutnya ada kesimpulannya dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak bahasa remaja di Indonesia yang menggunakan bahasa gaul di kehidupan sehari-harinya. Istilah bahasa ini dalam komunikasi sehari-hari adalah bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini pun dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Semakin banyak remaja yang menciptakan bahasa gaul dan semakin banyak orang yang memviralkan atau menyebarluaskan bahasa ini, semakin terkikis juga bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan semakin banyak yang remaja tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya untuk sarannya, boleh saja menggunakan bahasa gaul, akan tetapi jangan lupa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan lupa juga untuk menyebarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, menggunakan kegiatan sehari-hari juga ketika di sekolah atau di kantor harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, kemudian ada karena tidak semua orang berkomunikasi dengan kita mengerti dan memahami maksud dari kata-kata bahasa gaul tersebut. Karena ada orang-orang seperti orang-orang dewasa yang dia lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kita sebagai dan mereka pun tidak tahu apa bahasa gaul yang sedang banyak digunakan saat ini gitu. Yang selanjutnya itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat membantu kita berkomunikasi di sekolah atau di kantor atau di tempat-tempat lain yang sifatnya formal seperti itu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya tentang pengaruh pergaulan remaja terhadap bahasa gaul di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.